Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat semuanya, sehingga kita dapat bertolabil ilmi di ruang Zoom ini bersama ustazah kesayangan kita, yaitu Ustazah Siti Kholisatin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Baiklah, umahat yang dirahmati Allah, untuk selebihnya saya serahkan kepada ustazah kita, Ustazah Siti Kholisatin. Dipersilakan Ustazah Siti Kholisatin. Ya, tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilihi wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Al-hadits. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati Ustazah Sinagawa selaku ketua di Pecinta Ilmu ini, beserta segenap jajaran pengurus yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim saya terhadap mereka semuanya. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan juga keikhlasan di dalam mengemban tugasnya, sehingga Allah memberikan pahala dan balasan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Akhwati fillah, teman-teman di Pecinta Ilmu yang saya sayangi, dan semoga senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sesuai dengan jadwal, Ana akan membawakan tajwid ya. Kita akan bersama-sama belajar ilmu tajwid. Dan kita akan melanjutkan yang kemarin kita sudah sampai pada, ada yang ingat sampai mana? Lupa ya, karena sebulan sekali. Matnya terkumpul dalam satu kalimat. Nah, kita bahas tentang mat riwayat. Hari ini kita akan berlanjut dan kita pakai kitab Hidayatul Mustafid ya. Ini saya lanjutkan yang kemarin, ini mat riwayat, dan kita belajar tentang contohnya. Dan pada hari ini kita lanjut kepada mat lazim mustaqil kalimi atau kalimiyah. Baik, bismillah. Di sini di dalam kitab Hidayatul Mustafid disampaikan soal, sini ini adalah soal ya.
Pertanyaan. Ma huwal maddul lazim al-musaqqal al-kalimi? Jawabnya huwa an yakuna ba'da harfil maddi harfun musyaddadun fi kalimatin wahidatin. Nah, ini apanya namanya? Tulisannya ada jedanya ya, itu kurang tepat ya. Anak enggak teliti. Ini anak foto dari kitabnya. Nah, ini apa nih? Ini ada kayaknya karena kepencet ini ketikannya. Nahwu waladdallina wassakha watthamma wa ma asbaha dzalika. Di sini mungkin sudah tidak apa namanya ya, tidak asing bagi kita ya untuk hukum mat ini. Mat lazim mutsaqal kalimi adalah mat bertemu tasydid. Dan sebagaimana yang kita ketahui mat itu adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun. Ya, di sini arti di sini ya yang ana artikan di sini kayak yang bahasa Indonesia di sini adalah tidak persis banget yang ada di dalam bahasa Arabnya ini ya. Jadi ana simpulkan saja gitu dengan bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami menurut ana. Jadi mat lazim mutsaqal kalimi atau biasa kadang kita mengenalnya dengan kilmi ya. Mat bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Ya. Seperti ini di sini ada waladdallin. Ini abdolina ini adalah satu kalimat. As-sakhah adalah satu kalimat. Makna satu kalimat itu apa sih? Satu kalimat itu karena ini adalah bahasa Arab ya. Al-Quran berbahasa Arab. Jadi maksudnya satu kalimat adalah artinya satu. Abdolin, orang-orang yang sesat. Satu ya artinya. Jadi tidak bisa dipisah abdo sendiri, lin sendiri gitu tidak. Ya. Kemudian sama dengan as-sakhah, at-tammah. Ini juga sama. Ya. Dan mat lazim mutsaqal kilmi atau mutsaqal kalimi ini di dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai ya. Beda dengan mat lazim mutsaqal mukhaffaf kilmi atau kalimi. Ini kita akan tahu di beberapa Al-Quran pasti kita jumpai. Di mana ada mat di sini kalau ad-dhalina alif atau fathah diikuti alif atau orang bilang alif sebelumnya ada fathah sama aja ya. Kalau kita biasa untuk memudahkan biasanya dengan anak-anak itu fathah diikuti alif. Gitu. Di sini ada fathah depannya alif. Fathah diikuti alif ini adalah mat, kemudian ini alin lamnya di sini sebenarnya ada tasydid ya. Ini ketinggalan tasydidnya. Ad-dhal itu dari dolal ya. Jadi ini kurang tasydidnya tulisannya. Afwan. Nah, sama dengan di sini juga sama ini fathah diikuti alif. Kemudian bertemu dengan tasydid. Depannya ini ada tasydid. Nah, kemudian di sini juga sama, ya, fathah diikuti alif, kemudian bertemu dengan tasydid. Sini ini namanya bacaan mat lazim mutsaqal ini. Mungkin yang kasroh diikuti ya sukun. Ada nggak kira-kira? Atau dumah diikuti wawu sukun, kemudian bertemu tasydid. Ada tidak? Ada. Mungkin ada. Ada yang menemukan tidak? Halo?
Ya, Nggak Mesti ada, dicari dulu Ustazah. Ustazah. Mesti dicari dulu di buka Kita Qurannya. seringnya harus dicari dulu ya. Fathah ketemu itu ya. Ya ada kalau bilangnya Ada fathah yang fathah dengan ketemu alif. ya domah. Kalau Ya. kira-kira yang rata-rata kan contohnya yang kita tahu gitu ya. Yang kita tahu itu seringnya contohnya itu Abdolin, Sofa, Abtoma. Sebenarnya ada gak sih yang kasrah dikuti sukun kemudian ketemu dengan tasydid gitu. Yang namanya mat itu kan fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun dan dhammah diikuti wawu sukun. Wow, sukun. Nah, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang menemukan yang dhammah diikuti wawu sukun kemudian bertemu dengan tasydid gitu. Laina proses dolaina Ada yang menemukan? dolin Nggak ada Ustazah. Ada ya. Atuha ada fathah, tetap fathah ketemunya za domah. Ya. Rata-rata apa namanya? Fathah ya. Ya, rata-rata fathah diikuti alif atau fathah bertemu dengan alif ya, kayak atuhaju itu juga sama, hajahu qaumuh itu juga sama ya. Fathah diikuti. Intinya sebenarnya kalau misalnya nanti kita temukan katakanlah dhammah diikuti wawu sukun kemudian depannya ada tasydid, ya bisa aja gitu ya. Jadi di sini setiap ada mat bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat ya, maka itu dinamakan mat lazim mutsaqal kalim atau kilmi. kil Ma miqdaru maddihi, berapa kadar panjangnya? Miqdaru maddihi salatu alifat bisitti harokatin. Jadi panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. harokat. Ya, di sini kita untuk mat ini sebenarnya kita sudah biasa ya, insya Allah sudah pada hafal ya. Kalau kita kaji lebih mendalam katakanlah Abtomah begini, namanya ini bertasydid gitu ya, itu ada di i'rabnya, nanti kita bisa pelajari di nahwiyah ya, di nahwu itu ada. Kenapa sih begitu gitu? Kalau kita taunya kan seperti ini aja gitu. Asli kalimatnya apa sih? Kita nggak tahu. Kemarin kita belajar tentang mad badal, kita tahu dari A mana itu dari A mana, kemudian jadi A mana, hanya panjang gitu ya. Ini juga sama, ada aslinya apa gitu ada. Ya. Kita tidak perlu bahas di sini ya. Nanti insya Allah kalau kita belajar nahwu akan ada pembahasan tentang itu tuh ada. Nah, tayyib, kita lanjutkan ya. Di sini Ana tidak memberikan contoh ya, apa namanya lembar. Biasanya kan di slide sini ada contohnya gitu ya. Ini Ana coba ada 3 ya. Di sini ada 3 contoh. Kita bisa latih. Siapa yang mau baca pertama? Dengan panjang 6 harokat. Silakan yang mau baca silakan raise hand. Anjani, silakan Hati Anjani, raise hand beliau. Monggo. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Pakai taus atau di dalam hati aja Ustazah? Ya, boleh. Lebih baik pakai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa'a
tammatul kubra. Ayo, sekali lagi. Fa'idza ja'atit apa? Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Manya panjang apa pendek? Pendek Ustazah. Ulang ya Ustazah. Ya, iya, manya kan pendek. Ayo. Fa'idza ja'atil tammatul kubra. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, bacaannya sudah bagus. Di sini untuk ja, ya, kita harus bedakan ya. Ada mat apa saja di situ? Mat wajib. Mat jais. Mm-mm. Ada mat apa? Mat jais. Mat Mat jais. jais munfasil. Ayo, Mat wajib bukan saja. Mat wajib. mat Satu wajib kalimat ya. itu ya. Mat wajib. Kemudian Ya materi barunya Ustazah. Mat silah kawilah ya. Bukan. Mat lazim kalimi mustaqal. mat lazim kalimi mustaqal. Boleh. Jadi ini juga sama ya. Ada yang mat lazim kalimi mustaqal, ada yang mat lazim mustaqal kalimi. Jadi itu sama ya. Sama aja. Di balik-balik itu bahasa Arab ya. Kayaknya bahasa Arab seperti itu. Kalau kita tahu sama aja. Jadi tidak apa namanya, kok di sini jadi bingung gitu. Ada sebenarnya yang betul kalimi duluan apa mustaqal kalimi duluan apa kalimi belakangan, sama aja ya. Nah, di dalam artinya sebenarnya sama. Kalimi itu kalimat maksudnya gitu ya. Mustaqal itu tasydid berat, dan lazim ya lazim itu lazimnya mat lazim gitu ya. Jadi ada lagi mat selain itu? Mat tabi'i Ustazah. Mat tabi'i. Tadi pada 3 mat ya di sini ya. Karena kita lagi belajar mat, jadi fokus ke mat aja. Nah, di sini ada mat tabi'i, za. Mat tabi'i berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Kemudian ja. Ya. 4 sampai 4 sampai 5. Afwan yang tidak baca tolong di mute. Mat wajib berapa? 4 sampai 5 saja. 4 sampai 5 4 harokat. ya, 4 sampai 5. 4 sampai 5 harokat. Kemudian at-tomah ini berapa? 6 harokat. 6 harokat. Jadi kita bedakan di sini. Di sini kubro orangnya mat apa? Orangnya mat tabi'i. Mat tabi'i ya Ustazah. Mat tabi'i. Jadi 2 nggak usah harokat. ragu, kalau alif ini belum tentu dia dulu kalau setiap fathah berdiri kita katakan itu adalah mat badal gitu. Padahal tidak ya. Jadi mat badal itu ada, badal itu pengganti. Ada riwayatnya dikatakan. Dan kalau mat badal itu matnya di alif, tidak ada selain alif. Khusus di alif. Oke, jadi di sini ada 2 harokat, ada 4 sampai 5 harokat, dan ada 6 harokat. Disinilah kita perlunya kita apa namanya, kadang-kadang kita kalau baca 2 harokat itu agak kepanjangan gitu ya. Jadi sehingga nanti saat 6 harokat atau saat 4 sampai 5 harokat kita susah untuk membedakan gitu. Ya. Yang at-tomah ini tentunya dia harus lebih panjang daripada ja'a, kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi tadi bacaannya sudah bagus. Nah, barakallahu fi. Baik, syukran Ukhti Anjani. Ya, baik. Oke, selanjutnya monggo Ukhti Reni. Ya, silakan. Ukti Ida, silakan Ukti Ida. Ida Triharyani, silakan. Yang sudah raise hand. Belum ada ya. Berikutnya Umi Sati silakan. Ya Umi, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Oke, monggo. Nah, yang kedua ya Ustazah. Oke, yang kedua ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung ya Ustazah.
Monggo boleh. Mau dimulai dengan itu juga boleh. Basmalah dulu juga boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa iza ja'atis Masuk ke Ya, kha-nya. Ustazah. Ya, boleh diulang masuk ke kha-nya. Panjangnya bedakan ya. Panjang Baik. ja'a dengan as-sokh. Nah, bedakan ya. Baik, Ustazah. Nah, Ya, Ustazah. Fa iza ja'atis oke, barakallahu fiik ya. Ini udah berbeda. Intinya sebenarnya kalau kita mau bedakan kadar, namanya kadar panjang ya. Untuk itu perkiraan. Kita perkirakan intinya antara ja'a dengan as-sokh kita harus bedakan ya. Karena as-sokh itu 6, ja'a itu 4 sampai 5, kemudian za sendiri ya maktabi'i adalah 2 Dua. ya. Ya, Jadi Ustazah. ini harus dibedakan. Ya. Untuk apa namanya? Kha-nya ya. Ya, Tadi Ustazah. berbeda bacanya dengan at-tomah ya. At-tomah tadi Ufti Anjani membacanya di sini adalah karena ada mem bertasydid maka dibaca dengung gitu ya. Tapi kalau di sini karena kha maka tidak ada dengung. Dengung. Ini juga Ya, perlu Ustazah. diperhatikan ya. Jadi tadi Ya, bacaannya Ustazah. sudah betul, hanya makharijul huruf untuk kha-nya kurang tampak ya. Kurang ya, Jadi Ustazah. kalau Ya. misalnya kita setiap tasydid ya, semua tasydid itu kita membacanya kita masuk dulu gitu ya, karena diidghamkan kayak begitu kan ibaratnya masuk dulu baru kemudian dibaca harokatnya. Jadi jangan kayak hanya nempel doang. Kadang-kadang orang membaca tasydid itu hanya sekedar nempel ya, terutama kita kalau baca Al-Fatihah ya, kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kalau kita baca iyyaka gitu itu kurang. Sama kalau ini kita as-sokh masuk dulu baru kemudian fathahnya ya. Sehingga sama dengan at-tomah tadi kita masuk dulu ke mimnya at-tom baru ditahan mimnya baru kemudian harokatnya Iya, fathahnya gitu ya. Ya. Jadi semua setiap tasydid harus masuk dulu baru kemudian harokatnya. Tapi barakallahu fiik Ufti Sati. Kila Firaun, Ustazah. Sudah bagus. Tadi disempurnakan aja untuk kha-nya dan Ya, tadi ta'awudnya juga untuk huruf to-nya ya. Semoga Baik, Allah memberikan Ustazah. kemudahan ya. Baik, Barakallahu. Ustazah. Kila Firaun. Baik. Selanjutnya silakan. Berikutnya Umi Novida. Yang keempat. Umi Novida. Tafadhol Umi Novida. Umi Saya. Novida, silakan. Alhamdulillah, Bunda Cintra. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yang mana Ustazah Waha itu ya? Yang mana? Nah, ya, yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahajjahu qaumuh. Sekali lagi. Wahajjahu qaumuh. Oke, tayyib barakallahu fiik. Ada berapa mat di sini? 1, 2. Ada 2. Mat apa? Mat jais mutfasil ya. Mana ada mat jais? Yang bendera itu. Yang Ya. bendera ini ketemu apa? Alif ya, alif itu ya. Alif itu ya Ustazah ya. Alif ini. Iya. Alif ini tanda panjang dari mat. Jadi fathah diikuti alif. Baru ini mat. Ha, ini mat ya. Kemudian depannya sini bertemu apa? Tasydid. Tasydid. Kalau mat jais bertemu hamzah. Ya, hamzah berbentuk alif, itu mas jais ya. Berarti ini
tadi kita bahasan kita ya, mat bertemu Oke. dengan tasydid atau syiddah, yaitu bacaan mat Mat lazim ya, mutsaqal. mat lazim mutsaqal kalimi. Ya, Kalimi. nah, dan ini untuk beda mat jaiz dengan mat wajib ya, secara mudah ya kita bedakan. Kalau mat wajib itu hamzahnya bentuk hamzah kayak jaa ini ya. Ya. Kalau mat jaiz bentuknya adalah alif ya, hamzah bertempat di alif. Nah, sama kayak misalnya kayak a ini ya, ini namanya hamzah bertempat di alif, tapi di sini bukan mat jaiz ya. Maksudnya misalnya ada mat ya, kemudian bertemu hamzah, hamzahnya berbentuk alif, maka itu namanya mat jaiz munfasil. Munfasil artinya ada terpisah. Ya, jadi ini adalah mat lazim. Lazim mutsaqal. Nah, ya, tayyib, barakallahu fiik. Ini. Ada lagi mat apa lagi? Di sini? Sudah itu saja. Obi. Yang u kecil itu ya Ustazah. Ya, naam. Ini mat apa namanya? Matobi'i. Mat tabi'i? Iya Ustazah. Yang maksudnya ini u terbalik ya, mat Terbalik. kita itu ya. Apa namanya? Biasanya dumahnya terbalik, betul. Iya, Biasanya dumahnya terbalik. Kalau di sini nggak terbalik. Ini bawahnya ada dumah lagi gitu ya, Iya. tandanya. Ini Al-Quran yang di foto ini Al-Qurannya berbeda. Terbitannya beda. Jadi Ya. kita harus kenal semuanya lah ya. Iya. Apa? Ini mat apa? Apa Matobi'i? namanya? Kosilah itu Ustazah namanya ya Sila Allah. kosiro. Sila kosiro, Mbak. Silah qasira. Masya Allah, tabarakallah. Qasira. Ya, ini kita Tahu sedikit terbalik. sudah. Udah. Walaupun belum sampai kita pelajari ini di sini di kitab Hidayatul Mustafid ini habis mat lazim baru mat silah qasiroh, silah tawilah yang dipelajari. Jadi dia apa namanya? Urutannya begitu ya. Baik, ini apa namanya? Ustazah. Apa Ustazah? Ini mat sila qasirah. Mat silah qasirah. Iya. Dan untuk ini kan hunya hudomir ya. Ini hunya hudomir. Untuk memudahkan kita mendeteksi atau mengidentifikasi atau menandai. Nah, hunya panjang apa pendek sih? Karena terkadang kita apa Panjang. namanya di dalam membaca Al-Quran itu kan beda-beda Al-Qurannya. Al-Qurannya terbitannya berbeda, terkadang berbeda juga gitu. Ya. Yang paling mudah kita tandai ya, kalau kita tahu bahasa Arab sih langsung tahu bahwa ini bisa qaumuhu, hunya ini hudomir. Hajahu, hunya hudomir. Kita langsung tahu kalau kita paham artinya. Tapi kalau kita tidak tahu artinya ya, kita tandainya adalah misalnya ada hu di sini ya. Hunya ini diapit oleh huruf hidup. Depannya huruf hidup, belakangnya huruf hidup. Iya. Nah, walaupun ada pengecualian juga, kalau kita memakai tanda ini, ada juga pengecualiannya. Misalnya kayak nafqahu katsiro itu, nafqahu itu karena hunya bukan hudomir. Kalau kita tahu begitu ya. Kalau kita nggak tahu hudomir atau tanpa katakanlah mudahnya gitu menandai, itu rata-ratanya di sini. Ini ada hu, kemudian depan sama belakang adalah huruf hidup. Maka ini hunya dibacanya panjang. Panjang 2. Nah, Ya. ini sebenarnya kaidah bahasa Arab juga. Jadi kalau kita baca hadis juga sama. Ya, hunya di sini kalau hu domir dia diapit huruf hidup, maka hunya dibaca panjang. Kalau depannya huruf mati tentu enggak, atau depan belakangnya huruf mati atau huruf sukun tentu juga tidak bisa dibaca panjang. Gitu ya. Ya saja. Tayyib, barakallahu fiik. Ufti Ida ya. Ustazah, sebentar boleh tanya Ustazah. Boleh tanya silakan, sebentar. Bu. Iya. Ini setiap ada bendera yang seperti tanda ini mat panjang, kalau depannya tasjid itu selalu namanya mat silah mat lazim musaqal kalimi ya. Iya, sahih. Tapi- Barakallahu Iya. fiik. Tapi kalau depannya
alif itu Hmm. anu apa nama mad lazim mufasil. Iya benar ya Kak. Iya. Kalau Ustazah. depannya hamzah, ya kalau alif itu Hamzah. huruf mati ya. Alif itu Hmm. adalah huruf mat. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa berharokat. Yang berharokat itu Ya. adalah hamzah. Jadi kalau sini Hamzah. ada bendera, katakanlah gitu ya. Jadi Iya. semoga penulisnya tidak lupa menuliskan bendera. Kadang-kadang penulisnya kelupaan nggak ada benderanya. Oh, Ya, iya. bendera ini sebenarnya tanda juga ya. Tapi kita intinya setiap ada mat, mau ada bendera nggak ada bendera, tapi kalau di sini mat, maka itu harus dibaca panjang gitu ya. Iya. Tapi kalau kita misalnya bolehlah kita ambil begitu. Kalau di sini ada bendera, di sini ada hamzah, hamzahnya berbentuk hamzah, maka ini mat wajib. Tapi Wajib kalau mutasi. ini hamzahnya berbentuk alif kayak begini, maka itu mat jaiz. Gitu. Macam ini fasil, iya. Ya, jazakillahu khairan Ustazah. Ya, wa iyaki, masya Allah, Iya. tabarakallah ya. Nah, jadi belajar tajwid itu sebenarnya mudah, tinggal menghafal kata-katanya dan panjangnya itu hampir sama. Yang paling panjang hanya 6 harokat. Nggak ada panjang 7 harokat, nggak ada. Panjang itu 2, 4, 5, dan 6 gitu ya. Kita nggak pernah dengar panjangnya 3 harokat, nggak ada. Jadi rata-ratanya seperti itu. Tapi barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan Ustazah. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita boleh lanjut di depannya. Baik, dilanjutkan Umi Isti'anah, tafadholi. Ya, matur nuwun Mbak Citra. Mana Ustazah yang dibaca? Iki yang terakhir. Yang terakhir. Nggih. Baik. Monggo. Pakai ta'awud basmalah kah atau langsung? Anut. Nggih, boleh. Gimana? Oke. Baca, ya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Tadi itu udah, nggih. Selanjutnya. Oh, kola. Oh, nggih. Nyuwun ngapunten. Qala atuhajjunni fillah. Boleh diulang? Begitu kan? Boleh. Boleh diulang? Panjangnya disamakan ya. Yang panjangnya sama disamakan. Baik. Qala atuhajjunni fillah. Oke, ada yang seimbangkah? Ada mata apa saja, Yang hak ini hak ketemu jim itu tadi apa ya? Lupa. Mat. Sebentar. Aduh, udah dengerin kok ya lali ya. Santai. Iya. Jadi ke klik ya, Afwan. Oh iya, saya juga bingung loh kok gambarnya beda. Oke, lupa deh, Ustadz, nyerah deh, Ustadzah. Lupa. Lupa namanya. Ya, ketemu mengobatan apa-apa. Kita khusus ke mat saja, tidak ke hukum-hukum yang lainnya. Ya, di sini yang namanya mat ya. Oh, kita kalau kola mat wabi'i, benar ya? Yang kola, ya. Itu yang saya hafal itu aja, baru itu. Sama mat arit lisukun, sama mat arit, tapi di sini tidak ada. Iya. Yang ha ketemu jim, terus kemudian ada ju itu panjang 6 ketemu nun. Itu kayaknya sama ya dengan ha ketemu jim tasdid ya. Jadi panjang 6 ketemu tasdid, terus kemudian ju 6 ketemu tasdid nun. Sebentar, cuman dengernya tadi sakilah gitu. Mat apa ya? Mat wajib, mat lazim, musakol, sakilah. Oh, halimi. Mat lazim itu biasanya musakol itu artinya apa, Ustazah? Musakol itu. Musakol artinya berat. Oh, berat. Halimi?
kalimi. Karena ini di dalam kalimat, maka namanya kalimi. Kalau di dalam huruf, namanya harfi. Ada juga Harfi. apa namanya, musakol ini kalimatnya kadang-kadang diganti dengan musyabbah atau musbah. Nah, ini kita Musbah. nah itu sama ya. Ini karena kita pakai hidayatul mustafid, kita di hidayatul mustafid untuk kalimi ini kita pakai mat lazim musakol kalimi. Mat Gitu, ya. lazim musakol kalimi. Kalimi kalian dalam satu kalimat. Oh, makadan inji, masya Allah. Kemudian ingat mat lazim musakol kalimi. Musakol berat kalimi dalam satu kata. Inji, matur nuwun sangat Ustazah, matur nuwun sangat. Itu yang satu. Ini masuk mat tobi'i ya. Bukan mat arid sukun toh, bukan ini. Apa mat arid sukun? Karena ada hak dimatiin. Kalau feelingnya Umi apa? Feelingnya Umi apa? Karena ada yang dimatiin, jadi mat arid sukun aja deh. Sohih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa namanya? Kadang feeling gitu ya, feeling atau insting itu datangnya dari Allah. Kalau kita biasa mengikuti kajian itu barokahnya begitu. Kita pakai sebenarnya ini gimana sih? Tapi aku kayaknya mantepnya ini gitu. Itu biasanya benar. Masya Allah. Itu dari Allah. Ya. Jadi itu barokahnya sering di majelis-majelis taklim itu seperti itu. Allah akan datangkan hidayah. Kadang-kadang kita nggak apa namanya nggak kita bayangkan gitu. Pasti ada aja pertolongan Allah itu saat-saat kita ini bacanya gimana sih, apa begini gitu. Kalaupun salah gitu, karena memang kita tahu seperti itu gitu. Ya, masya Allah, masya Allah. Jazakillah Ustazah, keterangannya masya Allah tambah mantep nih belajarnya. Bahaya sama-sama. Belajar dengan belajar begini, sebenarnya kita mengajar itu juga belajar. Untuk itu saya sering katakan kita sama-sama belajar. Karena dengan belajar ini anak menemukan lebih banyak apa namanya sesuatu yang terkadang anak tidak fokus ke sana. Oh seperti itu gitu. Dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oh apa namanya sehingga tanpa kita sadari ya dengan mengajar ilmu kita bertambah. Jadi nggak ada namanya ilmu diamalkan kemudian berkurang, nggak ada. Pasti bertambah. Ini anak sedikit apa namanya ya untuk teman-teman yang mendapatkan amanah katakanlah menjadi reviewer gitu ya. Kalau memang katakanlah waktunya itu ada ya, maksudnya jangan pernah ditolak. Ini kalau apalagi dakwah di sini katakanlah tidak dikasih uang gitu ya ibaratnya ya, nggak ada imbalannya uang atau apa gitu, jangan pernah ditolak. Walaupun katakanlah perasaan anak belum mampu gitu, anak nggak mampu saya apa namanya jangan saya gitu. Kenapa? Karena yang menunjuk itu kalau anak pribadi ya itu Allah sebenarnya. Masya Allah. Jadi saat kita mendapatkan amanah sebenarnya Allah menginginkan ayo belajar. Ayo belajar ya. Monggo kamu belajar lewat review, kamu menjadi reviewer. Dengan menjadi reviewer kita akan semakin intens untuk belajar Al-Qur'an itu. Dan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu insya Allah tidak ada yang tidak baik. Semuanya mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi jangan pernah tolak. Amanah-amanah seperti itu, ini aja sebenarnya anak ada kegiatan. Jujur aja ya, tapi anak nggak suka sebenarnya memberitahu kegiatan anak itu, nggak begitu suka. Tapi karena kegiatan itu bisa dikondisikan, ya udah nggak apa-apa. Jadi kenapa? Karena anak takut ya, umur kita nggak ada yang tahu. Sementara amanah ini tidak akan berulang gitu. Kalau ini lewat, otomatis pahala saya di bidang ini adalah terlewat. Malaikat akan harusnya sudah ada planning nih pahala di tanggal ini, gitu ya, karena sudah ada jadwal. Tapi anak melewatkan, berarti otomatis pahala anak terlewat gitu. Jadi anak nggak ingin itu. Kalau bisa semuanya dapatlah gitu. Karena kita nggak tahu apakah di kesempatan lain kita bisa memberikan sharing lagi gitu ya, bersama-sama belajar, itu kan belum tentu. Kesempatan kalau orang mengatakan kesempatan itu datangnya tidak 2 kali. Jadi kalau dikasih amanah terima aja. Terima sambil kita terus bertawakal. Kalau amanah datang ke kita itu berarti Allah memberikan apa namanya? Ya Allah mempercayai kita.
Allah mempercayai kita, saatnya kita menerima amanah itu harus dengan sungguh-sungguh, bukan karena menjalankan, oh saya nggak enak sama ketuanya, tidak. Tapi kita pegang, oh Allah mau ini nih, Allah sedang menyapa saya ini, saya disuruh misalnya jadi reviewer atau bagaimana, atau yang lainnya, pada perasaan saya belum mampu banget ya. Sekarang bagaimana untuk meningkatkan kemampuan itu gitu. Kenapa? Karena kalau kita memberikan review misalnya salah, itu nggak apa-apa, nggak dosa gitu enggak. Kita anggap, oh itu teguran dari Allah. Kalau misalnya salah, oh mungkin kemarin aku kurang apa gitu. Dan di situ kita akan pasti lebih apa namanya ya, lebih berhati-hati, kemudian lebih memperhatikan ilmu yang akan kita berikan itu. Misalnya di sini ilmu tajwid ya untuk Al-Qur'an, maka itu kita akan lebih intens memperhatikan per huruf dan lebih teliti gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya ada standarisasi ya, di standarisasi kita ini jadi ngomongnya kemana-mana, mohon maaf ya, sekedar motivasi ya, karena anak ada di pembinaan Al-Quran. Kalau misalnya lagi baca Al-Quran, kemudian diberikan katakanlah masukan gitu ya, ada bermasukan, ininya masih kurang, makhrajnya masih kurang. Nah, tapi aku udah jadi reviewer kok kuranganku banyak banget. Nggak usah takut, nggak apa-apa gitu. Kalau Allah memberikan, mungkin kita belajarnya ya lewat jadi reviewer itu. Kata Allah, kamu pasnya belajarnya lewat itu. Tidak lewat sekedar mendengarkan, kemudian kita mencoba, begitu ya. Tapi mohon maaf, jadi kemana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Nambah ilmu, Ustazah. Biasanya. Karena anak Nambah yakin motivasi. Luar biasa. Jadi tambah semangat nih. Iya, karena anak yakin setiap semuanya pasti punya amanah masing-masing. Jadi kita kalau bisa semua apa namanya hari-hari kita dipenuhi dengan amal kebaikan. Jadi sampai tidak ada sedikit pun ruang waktu untuk berleha-leha, karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang buat kita di akhirat. Jadi saat kita menghadap Allah itu kita pengennya semuanya udah tertunaikan semua gitu ya. Dan satu lagi, saat kita bingung nih, anak kemarin juga sama, ya Allah memanage waktunya nih, antara kemarin habis saat kita pandemi lebih banyak ke Dumai ya. Sekarang sudah nggak ada pandemi, kegiatan-kegiatan dunia mulai lagi, otomatis semakin padat, Masya Allah. Ini seakan-akan untuk apa ya, memanagenya itu nggak bingung gitu. Udah kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Langsung, ya Allah manage waktuku, ya Allah bagaimana ya Allah ini, mohon berkahi waktu saya dan mohon bisa manage dengan sebaik-baiknya agar semuanya bisa terlewati, karena saya nggak ingin pahala itu berkurang gitu kan. Jadi insya Allah akan ada sendiri saatnya, waktunya gitu, dengan kita sungguh-sungguh bisa semuanya terjalani dengan baik insya Allah ya. Jadi teman-teman kita lanjut di sini ya. Baik. Lanjut, mohon maaf lagi, sekali lagi mohon maaf. Baik, dengan senang hati Ustazah, menambah motivasi. Baik, berikutnya Mbak Uti, tafadholi, silakan. Afwan Umi Citra. Terima kasih. Terima kasih. Bentar, ya Ustazah. Nah, ini kita lanjutnya, Ana pengen membahas sedikit di sini ya. Kita perhatikan di sini. Tadi Umi Isti'anah membaca fillah ya. Fillahnya tadi kurang panjang ya. Jadi kalau kita membaca mat arid li sukun ya, kembali ke sini. Mat arid li sukun, kita bacanya mat arid itu adalah 6 harokat. Nah, maka harus dibaca 6 harokat. Walaupun di sini kita fokus kepada, di sini ada, kalau tadi ada yang mengatakan di sini ada layar ya, atau mat, nah, bertemu dengan tasdid. Kalau mat itu kita tidak bertemu dengan huruf-huruf misalnya kayak nun gitu ya. Kalau di sini mat ini ketemu jim, tidak, tapi kita fokus kepada tasdidnya. Mat bertemu dengan tasdid. Di sini ada mat lagi juni bertemu dengan tasdid. Ya, ini yang tadi kita cari. Sebenarnya apakah mat lazim mutsaqal kilim itu hanya fathah diikuti alif gitu? Ternyata tidak ya. Ini juni. Ya. Ini adalah Dumah diikuti wawu sukun. Dumah diikuti wawu sukun kemudian bertemu dengan tasdid. Ini juga namanya adalah
mat lazim musaqqal Sakol alif. ini. Ya. Jadi tidak hanya fathah diikuti alif. Pokoknya di mana ada fathah diikuti alif atau kasrah diikuti sukun atau dhammah diikuti wawu sukun, yang namanya itu adalah mat tabi'i. Tabi'i itu artinya adalah asli. Ya, jadi aslinya mat itu panjang itu. Dan kita kalau misalnya diminta untuk bedah tajwid mat, gampangnya kita pakai setiap yang panjang itu pasti mat. Jadi nggak mungkin bacaan mat kalau nggak panjang, gitu ya. Jadi semua panjang itu pasti mat. Tinggal matnya mat apa. Ya, kalau kita matnya tidak bertemu apa-apa, misalnya tidak ada di dalam mat far'i, berarti dia mat tabi'i. Kalau dia ada bagian dari mat far'i, berarti tinggal apa namanya? Mat far'i ada 13 ya. Tinggal kita deteksi, dan itu sebenarnya mudah ya. Deteksinya itu kalau kita sudah bikin map mudah. Kalau ini kita yang tadi misalnya ada mat jaiz sama mat wajib ya. Tadi anak kasih tanda kalau dia bertemu alif, kalau dia bentuknya bertemu hamzah, afwan. Kalau dia bentuknya hamzahnya berbentuk hamzah, maka dia mat wajib. Kalau hamzahnya berbentuk alif, maka dia adalah mat jaiz gitu ya. Dan di sini ada mat lazim musaqqal kalimi yang panjangnya adalah 6 harokat atau 3 alif, dan di sini ada fillah ya, dan di sini adalah mat arid lisukun yang panjangnya juga 6 ya, tamamnya adalah 6. Walaupun mat arid itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi tamamnya ulama ya, ulama sepakat untuk mat arid itu sempurnanya adalah 6. Maka di sini yang perlu kita perhatikan antara kita membaca haju ya dengan fillah hendaknya disamakan panjangnya. Jadi jangan sampai di sini kita panjang tadi. Atuha nah, habis napas dulu. Atuhajjuni fillah. Harusnya sama. Iya. Ya, dan di sini ada non bertasydid. Non bertasydid ini juga sama dengan mem bertasydid. Harus ditahan. Barakallahu fiik. Baik. Itu untuk tambahannya. Kita lanjut dari berikutnya ya. Sebelum Ana lanjutkan. Afwan Ustazah, saya mau nanya. Kan? Kalau misalnya nafasnya nggak kuat pripun Ustazah? Kalau tidak kuat, mau berhenti di mana? Misalnya gitu ya. Maksudnya filahnya tadi kan panjang 6 Ustazah bilang. Ya, pas itu kita sih maunya 6 misalnya gitu loh. Tapi nafas kita enggak kuat, apa diulang dari depan lagi? Enggak lah. Kalau kita misalnya kita tapi intinya tidak boleh dipotong ya. Misalnya kita enggak kuat dari kita baca nih. Qala berhenti di sini boleh. Tapi kalau kita berhenti di ju, ya nggak boleh dong. Ya, terus ngulanginnya nggak boleh langsung juni, nggak boleh. Tapi insya Allah nafas itu Ana pernah punya talib ya, anak laki-laki. Itu dia saat belajar suaranya sudah serak, napasnya pendek-pendek. Jadi awal-awal dia baca basmalah aja nggak kuat. Kemudian ini saat anak ngajarin kiroati. Di kiroati itu kan atau di yang lain-lainnya lah ya, untuk metode yang lain, untuk ada kiroati, ada umi dan lain sebagainya. Itu biasanya memang untuk satu kalimat itu tidak boleh dipotong gitu bacanya. Ya, misalnya ada bacaan satu kalimat gitu yang di dalam umi itu nggak boleh dipotong. Awalnya anak itu mengatakan, ibu saya nggak kuat ibu. Dicoba lagi. Ya, jadi ininya matobi'inya kayak di sini ya, misalnya kita kolanya jangan sampai bacanya kola atuhat. Kalau gitu nggak bakal kuat. Cepetin dikit, gitu. Dan cepetin. Kola atuha. Nah, nanti akan dengan sendirinya itu insya Allah lama-lama bisa kuat sendiri. Atau kita bisa manage panjang pendeknya antara 2 harokat, 4 harokat,
5 harokat dan 6 harokat gitu. Itu boleh disamakan, kadarnya disamakan gitu. Itu insya Allah karena Al-Quran ini mukjizat ya. Jadi mukjizat itu mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa juga, karena mukjizat itu juga luar biasa, hal yang luar biasa, hal yang istimewa dari Allah, maka dia juga mendatangkan keistimewaan buat pembacanya. Jadi insya Allah kalau kita ulang lagi, lama-lama bisa sendiri. Dan intinya di sini kita kalaupun mau ulang itu dari atuhajuni, atau a-nya ini terlepas ya. A-nya ini istifham. Boleh juga dari tuhajuni gitu. Tapi tidak boleh dari juni gini, nggak boleh. Atau dipotong dari ni fillah, nggak boleh. Karena ini satu kalimat gitu ya. Jadi dikatakan mat lazim tadi ya, mat lazim kalimi musaqqal atau mat lazim musaqqal kalimi ini adalah satu kalimat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ini satu kalimat. Kalau satu kalimat maka tidak boleh dipotong. Karena dia memiliki satu arti. Gitu. Ini satu kalimat. Ini Juni, ninya ini saya, tapi ninya ini ikut ke Juni, ini satu kalimat intinya. Tapi kalau a-nya tidak. Ya, kalau kamu misalnya kita mau potong dari tuhat boleh, karena a-nya ini hamzah istifham ya. Ya, kalau kita bingung misalnya mau diulang lagi dari kola lagi, insya Allah juga lama-lama kuat. Gitu. Jadi dari misalnya kolanya kola atuhat itu kan hurufnya bersatu-satu. Dengan kita agak cepetin lagi. Kola atuhat dengan atuha itu beda. Gitu ya. Jadi insya Allah maka kita menemukan tekniknya sendiri bagaimana supaya kita kuat membaca itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun Ustazah. Waduh, waktunya cepet banget ya. Ayo kita lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Pas dulu. Tidak ya? Cukup ya. Nah, kayak cukup. Kita ke satunya mat lazim dari mat lazim kalimi. Ya, dari mat lazim kalimi ini terbagi dua. Yang kedua adalah ma huwal maddul lazim al-mukhaffaf al-kalimi. Ya. Jadi ada musaqqal, ada mukhaffaf. Di dalam kalimi ini ada musaqqal, ada mukhaffaf. Nah, huwa an yakuna ba'da harfil maddi harfun sakinun. Nahu al-ana fi mawdi'aini min Yunus. Mat lazim mukhaffaf kalimi adalah mat bertemu dengan sukun. Kalau tadi mat lazim musaqqal kalimi adalah mat bertemu dengan tasdid. Ya, kalau ini bertemu dengan sukun. Dan di sini ma miqdaru maddihi, berapa panjang matnya? Miqdaru maddihi 3 alifat bi 6 harokat. Panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Dan untuk mat lazim mukhaffaf kalimi ini adanya hanya di surat Yunus doang. Dan hanya ada 2 tempat doang. Ini Masya Allah ya, ulama identifikasinya gitu, ilmunya itu Masya Allah menelaah atau meneliti Al-Quran itu segitu telitinya gitu. Sampai tahu bahwa mat lazim mukhaffaf kalimi itu hanya ada 2 di Al-Quran. Enggak ada lagi. Dan itu adanya hanya di surat Yunus doang. Tidak ada di surat yang lain. Ya. Di sini Di ayat berapa, Ustazah? dalam Afwan, di ayat berapa? Ayo kita cari ayat berapa. Nih, ini depannya. Ya. 5191. Sama ini. Jadi hanya ini doang, lainnya enggak Ayat ada. 51. 51 dan 91. Ayat 51 dan 91. Di sini ada mat Halaman lazim berapa ya? mukhaffaf ya. Atau ini karena contoh ini ana foto dari tajwid metode Syafi'i.
Ana banyak mengumpulkan buku-buku tajwid. Kenapa? Karena Ana diberi amanah untuk tajwid ini. Jadi Ana banyak membuka buku-buku tajwid sebelum menyampaikan. Dan itu merupakan barokah dari Allah, ya Allah. Kalau rahmat dari Allah, kalau nggak begitu mungkin Ana nggak buka-buka. Taunya yang dulu aja gitu. Dan setiap kali ada pengajaran tajwid pasti saya ikut. Dan kita lebih intens gitu ya memperhatikannya karena kita akan menyampaikan. Tapi ini hanya ada di sini doang, lainnya tidak ada ya, hanya di surat Yunus ayat 51 dan 91 ya. Cara bacanya Ustazah, cara membacanya. Sukun. Kenapa? Cara membacanya. Oke, monggo sekarang bacanya. Bukan, maksudnya cara membaca yang 51 91 itu tadi hanya dipanjangin 6 dulu. Ayo monggo, insya Allah bacanya sudah bisa. Ayo kita praktekkan. Nggak usah ragu. As-soal itu minal ilm. Sabar dulu ya. Bertanya itu bagian dari ilmu ya. Itu kan Jadi kita di dalam belajar jangan pernah takut untuk mencoba. Salah itu hal yang biasa. Enggak apa-apa. Ayo. Bagaimana sih sebenarnya kalau 6? Ya, kan kita udah biasa baca Al-Qur'an. Umur kita katakanlah katakanlah yang sudah di atas, katakanlah 25 ke atas lah misalnya, atau 40 apalagi, atau 50, berarti hatam Al-Qur'annya sudah semakin banyak. Nah, ini di surat Yunus pasti melewati. Bagaimana membacanya? Ini kita ya. Nah, Taib, tafadhali. Selanjutnya yang membaca siapa? Saya Ustazah. Monggo. Ya. Yang di sini di layar apa yang di Al-Qur'an ya Ustazah? Di layar. Boleh. Kalau di Al-Qur'an kan boleh, monggo. Mau di Al-Qur'an boleh, mau di sini boleh. Silakan. Bebas. Ya. Di Al-Qur'an ya. Nggih, Dari Suma. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma maqa'a amantum bih. Bener ya? Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, barakallahu fiik. Boleh dibaca sekali lagi, Bang? Lebih teliti lagi? Matobi'nya dikumahkan. Nggih. Dari mana? Dari awal? Dari Asuma. Asumma iza ma waqa'a amantum bih. Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, barakallahu fiik. Salah apa benar? Matnya ada berapa, Mbak, di sini? Ada mat apa saja, Mbak? Ini idam atau suma ini Pak wajibul ini tuh tasjid ya. Dibaca double. Terus idam atau bi, ma atau bi, mat badal, man ini ikhfa hakiki, tum ini iklab. Benar ya Ustaz? Ustazah? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Terus al ini mat lazim mukhafaf. Apa tadi? Mukhafaf kalimi. Ya, mukhafaf kalimi. Terus ini ada hamzah matobi'i waqad qalqala sukro kuntum ikhfa hakiki, tum ikhfa safawi, hi ini matobi'i mat silah qasirah, tasta'jilun lunya ini mat arid li sukun. Masya Allah, tabarakallah. Banyak banget ya, berarti di sini untuk pengetahuan tajwidnya sudah banyak banget. Alhamdulillah ya, barakallahu fiik, Mbak. Ya, jazakallah khairan.
tadi apa bacanya yang A benar apa enggak? Mau hafal kali ini. Betul, karena memang ini A-nya dibaca panjang, tapi jangan Iya. jangan sampai al dan begitu ya. Ini tanda layar ada hanya tanda panjang. Panjang. Ini kalau di dalam Oh. ya begitu ya. Jadi di dalam kalau di dalam apa namanya Al-Qur'an terkadang tulisannya ada yang hamzahnya begini ya. Ini hamzah kemudian ada alif gitu ya. Nah, ada juga dia di sini adalah lam alif gitu. Dan itu bacaannya sama aja. Itu hanya model tulisan ya. Model tulisannya seperti itu gitu ya. Dan tadi untuk apa namanya? Di sini bihi, kalau lihat tandanya di sini, bihi ini seperti dibaca panjang gitu ya. Iya. Nah, ini Tapi kalau berhenti, sebenarnya panjangnya saat apa sih? kalau pas wasol ya. Saat dibaca wasol. Iya. Jadi kalau tidak dibaca wasol, maka dia dibacanya adalah Dua. Matobi'i. enggak. Kalau dia tidak dibaca wasol, dibacanya sukun kayak tadi. Pendek. Bih. Bih. Nah, jadi nggak dibaca panjang. Dia Ya, dibaca bih. sukun. Baca Bih biasa. Tapi kalau misalnya kita baca Wasol. apa namanya wasol dilanjutkan maka baru dia bihi Satu aja. al ana afwan. Jadi misalnya ini panjangnya jadi double jadi bihi al gitu ya. Kalau Iya. misalnya diwasolkan. Berarti Tapi dua kalau harokat tidak diwasolkan dalam maaf, dua harokat kalau diwasolkan. kalau Bihi diwasolkan itu. ini adalah matsilah bertemu dengan hamzah. Berapa? Hamzah. Berarti dia matsilahnya bukan qasirah, tapi matsilahnya Tawilah. tawilah kalau bertemu dengan hamzah. Hamzah. Jadi ini kalau misalnya dia dibaca wasol, maka dia ada hukum matsilah tawilah. Hinya dibacanya panjang, tapi kalau berhenti di sini, ya maka dia hanya dibacanya sukun. Sukun. Gitu ya. Jadi ini yang jangan sampai misalnya ada tanda begini, ini di sini ada tanda layar lagi nih gitu. Berarti dibaca amantum bihi, takutnya begitu ya. Jadi ini bukan bihi, tapi tetap dibaca bih gitu. Jadi yang anak tekankan di sini. Jadi kalau dia dibaca panjang ini, kalau dia dibaca wasol. Kalau tidak diwasolkan, kalau tidak dibaca terus, ya tidak dibaca diteruskan bacaannya, maka dia haknya ini dibaca sukun, bih gitu, sukun, ya. Tayyib barakallahu fiik, Mbah. Dan tadi masukkan sedikit aja Mbah, matobi'inya tadi dima ini kepanjangan ya, dan kurang apa namanya wakoa tadi dibaca panjang, harusnya pendek. Jadi lebih teliti lagi. Dan penyakit itu suka kebablasan, nggak tahu lah, nggak kerasa. Gitu. Tapi pengetahuan tahu ini matobi'i bacaan sekian, tapi kalau dipraktekkan kadang nggak kerasa gitu. Mbah, insya Allah dengan hadirnya Mbah di taklim seperti ini akan dengan sendirinya insya Allah berubah, Mbah. Jadi walaupun kita hanya mendekarkan yang namanya rahmat Allah itu seperti itu, la'allakum turhamun ya. Bagian dari rahmat Allah itu seperti itu. Kita nggak berasa bahwa kita tiba-tiba ternyata bacaan kita sudah berubah dari yang dulu gitu. Itu apa namanya, dan pengetahuan kita bertambah juga gitu. Kadang-kadang kita nggak berasa. Itu karena rahmat Allah. Dengan rahmat Allah semuanya bisa apa yang kita seakan tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Jadi tetap semangat belajar ya. Insya Allah ya. Tayyib barakallahu fiik, Mbak. Tetap semangat ya Ustazah. Selalu mohon bimbingannya, nggih. Nggih, monggo dereke. Monggo yang kedua, siapa yang mau baca? Umi Tri, silakan Umi Tri. Tri Purwati. Baik, Umi Citra, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
Baik Ustazah. Buka dulu. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum. Sudah Ustaz? Baru lagi. Bacanya yang kedua ya, yang ini, yang kedua, yang ayat 91. Oh baik Ustazah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Boleh diulang sekali lagi? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, barakallahu fiik. Ada berapa mat di sini? Itu mat wajib muntasil ya Ustaz. Dibaca dengan 4 sampai dengan 5 harokat. Terus Ini mat apa? Mat wajib muntasil. Mat wajib. Iya. Kemudian? Itu tabi'i. Terus? Tabi'i. Al-soita. Mau tabi'i. Soita. Dibaca panjang? As-soita dibaca panjang? Tidak Ustazah. Kalau tidak dibaca panjang berarti bukan mat. Ya. Soy kan tadi Ubi bacanya tidak asoita gitu kan? Nah, berarti bukan mat. Bukan kalau mat, tidak panjang bukan mat. Mana lagi? Terus al-mufsidin. Iya, barakallah. Ini adalah mat? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca Mad arid apa? Mat arid disukun. Mat arid disukun. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Pengetahuan tajwidnya sudah bagus ya. Ini Al-Ana yakin bacaan mat wajib? Mana? Ini ada mat ya bertemu dengan sukun. Tadi ada mat bertemu dengan sukun. Bacaannya adalah mat silah tawilah. Mat lazim kalimi. Mat lazim mufrad kalimi. Lazim. Mat lazim. Oh iya. Mat lazim mufrad kalimi. Ya, ini pelajaran kita ya. Mat lazim. Mat lazim kalimi mukhaffaf atau mat lazim mukhaffaf Kalimi. Mukhaffaf kalimi. Ya, nah. Mukhaffaf. Sini. Waduh, siapa tadi? Ya, ala baksa. Kemudian ini ana ini di hamzah. Mat di hamzah berarti matnya mat apa? Ad-badal. Sama dengan amantum. Ini A-nya juga. Mat Ini badal. adalah mat badal. Kalau di hamzah matnya mat badal. Ya. Dan ini mat arid lisukun ya. Bagus, barakallahu fiik. Masukannya tadi hanya untuk shotnya ya, huruf shotnya nanti dilatih kembali. Kemudian untuk apa namanya? Kalau baca kolkolah ini, kalau baca kolkolah itu jangan ditekan ya. Maksudnya dia kolkolah itu artinya mantul. Ya, dan pengertian dari kolkolah sendiri itu adalah memantulkan suara. Ya, misalnya di sini dal. Jangan dibacanya misalnya gini, waqad. Nah, itu berarti mantulnya itu setelah
setelah kayak penekanan sehingga kayak ada berhenti gitu ya. Yang betul bagaimana? Yang betul dipantulin aja. Waqad langsung dilepas, lidahnya dilepas. Waqad qabla juga sama. Qabla. Nah, ba itu bibir atas sama bawah bertemu ya. Sehingga dia tidak perlu ditekan qablu enggak ya, tapi langsung qad. Nah, langsung dipantulin aja gitu, dilepas gitu, sehingga sama kayak misalnya kadang-kadang kita alam ini bukan huruf qalqalah, kita bacanya minal mufassirin. Nah, itu kan pantulan langsung. Nah, yang kalau di sini tidak tepat ya, harus minal mufassirin gitu. Nah, ini kalau huruf qalqalah maksudnya mantulnya dilepas saja gitu. Waqad gitu ya. Nah, ini maksudnya. Kemudian tadi saat membaca ta'awud, shinnya jangan diberhentikan, jangan minasyai, nah, tapi langsung minasyaitonir rajim. Nah, dilangsungkan aja ya. Baik, barakallahu fiik. Umi atau Ukti ya. Nah, kita alhamdulillah kita udah ada 2 ya. Tadi mat lazim mukhaffaf kalimi dengan mat lazim musaqqal kalimi. Sampai di sini. Dan untuk mat lazim mukhaffaf kalimi ini hanya ada di 2 tempat dan kata-katanya hanya 1, hanya al-ana doang, tidak ada kata-kata yang lain. Jadi mat bertemu dengan sukun adanya di sini doang, di lain tidak ada ya. Dan kemudian adanya pun itu hanya di surat Yunus ayat 51 dan 91. Beda dengan mat lazim kalimi musaqqal atau mat lazim musaqqal kalimi. Nah, itu ada banyak ya. Mat bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Nah, satu kalimat. Begitu. Taib, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada? Pak, iya, apa 1 bulan yang lalu nggak ikut, jadi nggak tahu mat badal itu kalau ketemu dengan hamzah ya Ustazah. Kenapa? Dinamakan mat badal itu kalau bertemu dengan hamzah. Alif bertemu dengan hamzah. Ya, oke ya. Kita lihat nih kemarin pengertian dari mat badal. Apa nih Ustazah? Sebentar. Nah, ini screen-nya saya berhentikan, nggak mau nih. Tadi surat Yunus ayat berapa ya? 9 berapa? 90 berapa ya? 51 sama 91. Oh, 91 ya. 51 dan 1 Mbak. Ya. Ya, ini matiwat. Nah, ini. Ini mat badal. Nah, mat badal adalah an yajtami al-maddu ma'al hamzati fi kalimatin. Lakin tataqaddamul hamzatu 'ala al-maddi. Mat badal adalah terkumpulnya mat bersama dengan hamzah. Jadi mat yang ada di huruf hamzah gitu dalam satu kalimat. Ini juga dalam satu kalimat. Akan tetapi hamzah lebih dulu daripada mat. Nah, kayak tadi ini imana, ini hamzahnya, kemudian ada mat, kasroh diikuti ya sukun. Adama, ya ini hamzah ya, kemudian ada fathah diikuti alif. Nah, ini adama, ini aslinya adalah adama. Kalau ini kita belajar apa namanya nahwu, di sini kita tahu oh aslinya adama, kemudian menjadi adama. Ya, al-ana, ana tadi juga sama, itu dari ana, itu apa namanya mat, terkumpul mat bersama dengan hamzah. Jadi kalau ana boleh memberikan kesimpulan, mat badal itu ya khusus di hamzah doang,
Dia tidak ada di selain hamzah, nggak ada. Begitu. Ya. Iya, Ustazah. Wallahu a'lam. Kalau bedanya, boleh bertanya bedanya sama Ya, dengan iya. matobi. Afan Ustazah, Boleh? mat badal. Oh, silakan Mad ada yang badal, lain. mad badal dengan mad tobi'i. Bedanya Beda. mat badal dengan mat tabi'i. Kalau mat tabi'i itu adalah mat asli. Mat asli. Aslinya mat apa sih? Aslinya mat itu adalah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun. Di mana ada kasroh diikuti ya sukun, atau fathah diikuti alif, atau dhammah diikuti wawu sukun, maka itu adalah mat tabi'i atau mat Atau mad asli. asli. Nah, itu aslinya mat itu. Nah, Makasih, nanti setelah Ustadzah. dia bertemu Makasih. dengan hamzah, bertemu dengan sukun, bertemu dengan tasdid, maka dia berubah menjadi mat far'i atau cabang mat. Nah, mat far'i itu ada 13 yang tadi ada mat badal, ada mat iwat. Itu sebenarnya kalau kita telaah artinya itu berasal dari artinya sendiri itu. Ya, mat badal, pengganti. Dia pengganti dari apa? Pengganti dari alif di sini atau hamzah. Nah, ini ada hamzah berkumpul, a'dama menjadi adama. Jadi badal. Panjangnya itu adalah badal dari hamzah yang kedua. Ya, gampangnya begitu kalau kita beberkan. Misal mat iwat itu adalah fathatain ya. Fathatain yang dibaca waqaf. Dia menjadi panjang. Matnya kenapa? Matnya itu terjadi saat iwat itu pengganti juga. Pengganti dari apa? Pengganti dari fathatain. Gitu. Kemudian ada mat wajib, ada mat jais. Itu bisa kita lihat dari muttasil dan munfasilnya. Muttasil itu artinya bersambung. Bersambung maksudnya adalah satu kalimat. Sedangkan munfasil artinya adalah terpisah. Nah, itu kalau kita tahu, kita paham dengan bahasa Arab, kita akan tahu, oh ini hamzahnya satu kalimat atau beda kalimat. Gitu. Nah, ulama memberikan tanda yang gampang. Tanda yang gampang adalah misalnya ada yang memberikan statement, oh bertemu dengan hamzah berbentuk hamzah, bertemu dengan hamzah berbentuk alif. Nah, itu mat jais begitu. Itu kemudahan. Nah, begitu ya. Jadi mat tabi'i itu adalah mat asli, aslinya mat. Pertama kali mat muncul gitu ibaratnya, yaitu adalah fathah. Ketika ada fathah diikuti alif, atau fathah bertemu dengan alif, ya. Kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun, atau kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun, atau dhammah bertemu dengan wawu sukun, maka dia dibaca panjang. Itu mat tabi'i. Begitu. Kalau mat badal khusus di hamzah, itu gampangnya begitu. Jadi, Mas Ustazah, hamzah bertemu kan mad badal hamzah bertemu huruf mad. Berarti tidak hanya alif saja ya, Ustazah? Enggak, Jadi khusus. Ini mat badal itu adalah terkumpulnya mat bersama hamzah. Dia hanya di huruf hamzah saja. Tidak ada selain hamzahnya bertemu ya sukun atau wawu seperti itu. Ada itu jenis namanya kalau hamzahnya bertemu dengan wawu sukun. Ini seperti ini ada wa iman. Oh iya, gitu. Ini kan berarti hamzahnya bertemu dengan ma. Oh, ya, gitu. Untuk itu dikatakan ini dia menjadi panjang karena dia kan pengganti dari hamzah ini. Kalau mau misalnya hamzah bertemu dengan mat, ya udah boleh aja. Begitu juga boleh. Ya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada wawu sukun juga itu masuk ke hamzah bertemu wawu sukun ketemu mad badal ya berarti ya. Ini iya betul. Jadi kayak utia. Ya. Ini contohnya yang misalnya nih. Ada utu nih. Utu u-nya ini juga ja'u nih. Ya. Sama. Ambi uni sama. Ditopang oleh hamzah ya Ustazah. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustazah. Oke, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Taib, kalau tidak ada, anak ini kita sudah di jam 6.51.
kita akhiri ya. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi, mohon maaf Ustazah, tadi. Mohon maaf. Pada surat Al-Baqarah boleh bertanya. Bagaimana? Untuk, mohon maaf Ustazah, untuk yang mat badal. Untuk yang mat badal tadi yang utun itu dengan hamzah yang wawu tadi yang di sebelahnya tadi itu penyebutannya tetap mat badal ya untuk hamzah yang berwawu. Mat badal. Iya benar. Iya Bu, mat badal. Jadi kalau dumah diikuti wawu sukun kan banyak ya. Misalnya kayak wakulu, misalnya kulu, itu juga atau misalnya amanu, nunya itu juga mat tabi'i. Tapi a-nya itu mat badal. Mat badal. Baik Ustazah. Ustazah mohon maaf ketika ulaika tidak ula tapi pendek ya. Itu ada domah menghadapi wawu ya. Kalau itu punya tidak panjang tapi pendek, wawunya tidak dianggap. Iya, iya. Jadi itu dengan jadi dengan kaidah tajwidnya gimana gitu. Cara menjelaskan kaidah tajwidnya. Iya, jadi kalau dibaca panjang aja, kalau dibaca panjang. Kalau tidak dibaca panjang enggak. Nah, sama misalnya ada di yang fis samawati tuh nih, itu di surat apa itu ya? An-Nahl apa An-Naml itu kalau dibaca jadi itu nih gitu ya. Ana sudah tutup nih. Itu intinya kalau ada di hamzah aja. Jadi ada hamzah, hamzahnya dibaca panjang. Jadi hamzahnya terkumpulnya hamzah dengan mat. Itu yang perlu dicatat. Jadi tidak semuanya kalau hamzah pasti mat, enggak. Hamzah menjadi mat kalau dibaca panjang. Kenapa? Karena mat sendiri itu arti dari kata mat adalah panjang. Begitu ya. Tayyib, ada lagi? Iya. Iya. Kita bareng hari telat nanti. Saya sih senang tapi kan Ustazah nanti kepotong waktunya untuk yang lain. Nggak apa-apa Mbah, insya Allah barokah ya untuk kita semuanya. Jazakillah khair Ustazah. Udah dibahas belum Ustazah? Apanya? Ini kan mad lazim musaqal kalimi, kan ada mad lazim mukhafaf juga. Itu udah dibahas belum ya? Sudah. Iya. Tadi Itu barusan, Mbak. Yang seperti apa ya? Oh, tulangi maning. Esok maning. Esok maning, Mbak. Yowis, yowis. Ustazahnya mau Mbak ada keperluan. Iya, Iyalah, maaf teman-teman semua. salah. Tayyib, teman-teman semua, mohon maaf. Insya Allah nanti kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya. Allah berikan waktu yang lebih barokah lagi ya untuk membahas ilmu Allah ini. Insya Allah majelis kita ini adalah majelis yang diridhai Allah, yang senantiasa mendapatkan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa bisa membersamai Al-Quran di sepanjang hidup kita ya, bahkan nanti insya Allah saat bertemu dengan Allah ya, kita masih tetap bersama dengan Al-Quran di alam barzah, amin ya Allah, dengan Al-Quran, amin ya Allah, amin Allahumma amin, syafaatul Quran insya Allah. Insya Allah. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika. Dari saya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktekkan di dalam membaca Al-Quran dan semoga
bacaan Al-Quran kita bisa semakin baik, sehingga pahala Ya yang Allah. kita terima juga semakin banyak dan semakin berkualitas sesuai dengan Amin ya rabbal alamin. dan apabila ada Ya. yang salah datangnya dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sami-sami Sama-sama, Ustazah. Ustazah. Kita lanjutkan diskusinya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh Japriana, boleh ya. Matur nuwun sangat Ustazah. Semoga Jazakallah khairan Ustazah. dalam pimpinan Allah ya. Semoga Akhiri, dilaksanakan selalu Assalamualaikum punya nomor warahmatullahi kontaknya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Novi, Mbak Citra, semuanya ibu-ibu terima kasih. Mohon izin Ibu Citra ditutup dulu. Ya mohon maaf ya batin, mohon maaf ada tutup dulu Mbak Citra. Insya Allah panjang umur ketemu. Amin. Mbak Ya Sila, Allah, kenapa Mbak Sila? mudah-mudahan. Saya mah baru bertatap muka, mohon maaf lahir dan batin. Baik, Umi-umi semua kita tutup dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah dapat mendapatkan ilmunya, dapat diterima sama-sama. Yo, mohon izin semuanya, semoga dapat dipahami ilmunya dan semoga dapat diamalkan. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.